Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu yang berjudul Pengertian dan Tujuan Supervisi Pendidikan. Kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu pengertian supervisi pendidikan. Istilah supervisi pendidikan dibagi menjadi dua kata, yakni supervisi dan pendidikan. Supervisi menurut etimologis berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu supervision, merupakan pengawasan. Oteng mengatakan bahwa penggunaan istilah supervisi sering diartikan sama dengan directing atau pengarahan. Sedangkan menurut Suharsini, secara morfologis terbagi menjadi dua kata, yaitu super dan visi. Menurut Amen Tembun, super berarti atas atau lebih, sedangkan visi berarti memiliki dan mengawasi. Jadi supervisi ini merupakan melihat atau memiliki atau mengawasi dari atas, atau sekaligus menunjukkan bahwa orang yang melaksanakan supervisi berada lebih tinggi dari orang yang dilihat atau diawasi. Pendapat di atas menunjukkan bahwa istilah supervisi ini memiliki makna yang banyak, tapi mengandung makna yang sama. Misalnya, bantuan, pelayanan, memberikan arahan, penilaian, pembinaan, meningkatkan, mengembangkan, dan perbaikan. Di dalam buku pedoman kurikulum tahun 1975 dan diperbaharui sebagai kurikulum 1944, yaitu buku IIID atau 3I-nya, D-nya 1, yang berjudul Pedoman Administrasi dan Supervisi Pendidikan, disebut definisi supervisi yakni pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf. Pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan situasi belajar dengan baik. Lebih umumnya atau secara umumnya berarti upaya bantuan agar guru mampu membantu para siswa dalam belajar untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Menurut pendapat lain, secara etimologis supervisi terdiri atas dua kata. Super berarti lebih, vision berarti pandangan. Dengan kata lain, supervisi mengandung arti pandangan yang lebih. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa supervisi dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pihak yang disupervisi. Sedangkan menurut istilah, pengertian supervisi bermacam ragam sesuai dengan keragaman latar belakang para pakar dan konteks penggunaannya. Adapun secara morfologis, supervisi terdiri dari dua kata, yakni super yang berarti atas atau lebih, dan visi yang memiliki arti lihat, pandang, titik atau awasi. Sehingganya supervisi juga dimaknai menjadi ada 4, yaitu yang pertama, kegiatan dari atasan berupa melihat, menilai, dan mengawasi terhadap perwujudan kegiatan atau hasil kerja. Yang kedua, itu upaya yang dilakukan oleh orang dewasa yang memiliki pandangan yang lebih tinggi berupa ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap untuk membantu mereka yang membutuhkan pembinaan. Yang ketiga, yaitu suatu kegiatan untuk mentransformasikan berbagai pandangan inovatif agar dapat diterjemahkan dalam bentuk kegiatan yang terukur. Dan yang keempat, yaitu suatu bimbingan profesional yang dilakukan oleh pengawas agar guru dapat menunjukkan kinerja profesionalnya. Berdasarkan hal yang diuraikan di atas ini, maka supervisi berarti pengawasan yang dilakukan oleh orang yang ahli atau oleh orang profesional dalam bidangnya, sehingga dapat memberikan perbaikan dan peningkatan serta pembinaan
sehingga pembelajaran dapat dilakukan dengan baik dan berkualitas. Nah, pembahasan yang kedua yaitu supervisi pendidikan menurut para ahli. Nah, teman-teman semua bisa lihat di makalah ada begitu banyak definisi supervisi menurut para ahli. Karena banyak, mungkin saya langsung saja masuk kepada kesimpulannya, yaitu dari beberapa pengertian supervisi akademik yang telah dikemukakan oleh para ahli ini, dapat diambil sebuah sintesis bahwa supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan oleh supervisor untuk memperbaiki pengelolaan pembelajaran sehingga diperoleh pembelajaran yang maksimal dengan cara menilai seluruh kegiatan pembelajaran terhadap guru yang disupervisi dan menilai perangkat pembelajaran yang dimilikinya sehingga guru tersebut menjadi lebih baik dan lebih profesional di bidangnya. Supervisi adalah aktivitas dan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh seorang profesional untuk membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam memperbaiki bahan, metode, dan evaluasi pengajaran dengan melakukan stimulasi, koordinasi, dan bimbingan secara kontinu atau berkelanjutan agar guru menjadi lebih profesional dalam bidangnya. Jadi supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu tujuan supervisi pendidikan. Menurut Mulyasa, tujuan supervisi pendidikan ialah membina kepala sekolah dan guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah dalam merealisasikan tujuan tersebut. Yang kedua, memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang lebih aktif. Yang ketiga, membantu kepala sekolah dan guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitasnya dan kesulitan belajar mengajar serta menolong mereka merencanakan perbaikan. Yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru serta warga sekolah lain terhadap cara kerja yang demokratis dan komprehensif serta memperbesar kesediaan untuk tolong-menolong. Yang kelima itu memperbesar semangat guru dan meningkatkan motivasi berprestasi untuk mengoptimalkan kinerja secara maksimal dalam profesinya. Yang keenam, membantu kepala sekolah untuk mempopulerkan pengembangan program pendidikan di sekolah kepada masyarakat. Yang ketujuh yaitu melindungi orang yang disupervisi terhadap tuntutan yang tidak wajar dan kritik yang tidak sehat dari masyarakat. Yang ke-8, membantu kepala sekolah dan guru dalam mengevaluasi aktivitasnya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik. Yang ke-9, mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan di antara guru. Adapun pendapat lain dari tujuan supervisi pendidikan yakni tujuan umum supervisi pendidikan di sekolah. Tujuan umumnya yaitu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan umum pendidikan yaitu kedewasaan. Suatu proses supervisi diharuskan membantu agar guru dapat membantu anak mencapai kedewasaan, yaitu membuat anak didik sanggup atau bisa mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab sendiri. Kemudian tujuan supervisi pendidikan ini harus tidak terlepas dari arah tujuan pendidikan nasional. Kemudian tujuan khusus supervisi pendidikan di sekolah membantu guru agar lebih mengerti, menyadari di sekolah dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Kedua, membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya. Ketiga, membantu guru mengadakan diagnosa secara kritis, memperbesar kesadaran guru terhadap tata kerja yang demokratis dan komprehensif. Yang kelima yaitu membantu guru meningkatkan kemampuan penampilannya di muka kelas. Yang selanjutnya yaitu membantu guru dalam menggunakan alat-alat pelajaran modern. Adapun referensi lain mengatakan tujuan supervisi pendidikan ialah
tujuan supervisi pendidikan harus sama dengan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor tahun 2003 melalui perbaikan serta peningkatan kegiatan belajar mengajar. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi makalah dari saya. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman semua bisa lihat di makalah yang sudah saya kirim. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.